Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan langkah-langkah membuat peta jalur pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kertas gambar ukuran A3, peta dunia buta, kemudian pensil, spidol warna-warni minimal 2 spidol, lem kertas, dan penggaris. Nah, itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat peta jalur pelayaran. Kalau alat-alat yang dibutuhkan sudah siap, selanjutnya kita mulai membuat peta jalur pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Kita mulai pertama dengan menyiapkan kertas gambar ukuran A3. Kemudian kertas gambar kita beri garis tepi terlebih dahulu, masing-masing 2 cm setiap sisinya. Setelah itu, kemudian peta kita beri judul. Judulnya yaitu Peta Jalur Pelayaran Bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita siapkan peta buta. Kita tempelkan peta pada kertas dan kita rekatkan dengan lem. Nah, kemudian kita rekatkan gambar peta ke kertas. Direkatkan sampai betul-betul menempel. Kalau gambar peta sudah betul-betul melekat pada kertas gambar, selanjutnya kita mulai membuat jalur pelayaran dengan membuat jalur pelayaran dari bangsa Portugis dulu. Bangsa Portugis yang pertama kali melakukan pelayaran ke Indonesia yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias dengan menggunakan spidol warna ungu. Pelayaran Bartolomeus Dias dimulai dari Portugis. Ia mengambil arah ke timur, yaitu dari Portugis kita buat garis putus-putus dari Portugis ke arah selatan dengan menyusuri pantai barat benua Afrika. Sampai ke ujung selatan benua Afrika atau yang kita kenal dengan nama Tanjung Harapan. Kita tulis di sini Tanjung Harapan. Kemudian di sini ditulis benua Afrika. Nah, pelayaran dari Bartolomeus Dias hanya sampai di Tanjung Harapan. Kita tulis di sini pelayaran dari Bartolomeus Dias.
Selanjutnya, jalur dari bangsa Portugis yang kedua, yaitu dari Vasco da Gama. Vasco da Gama melanjutkan pelayaran dari Bartolomeus Dias, yaitu dari Tanjung Harapan, dibuat garis dari Tanjung Harapan, kemudian melewati Selat Mozambik, terus ke timur dengan menyeberang Samudra Hindia, kemudian mendarat di India. Ini ditulis India. Kemudian di sini kita tulis Samudra Hindia. Di sini ditulis Vasco da Gama. Nah, pelayaran Vasco da Gama hanya sampai di India. Kemudian, bangsa Portugis mendirikan kantor dagang Portugis yang pertama di India, yaitu di kota Goa. Nah, kemudian Alfonso de Albuquerque diangkat oleh Portugis untuk menjadi gubernur jenderal di kantor dagang di India. Kemudian pada tahun 1511 Alfonso berhasil menguasai Selat Malaka. Ditarik garis dari India ke Selat Malaka. Kemudian pada tahun 1512 Alfonso berhasil sampai ke Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Dan pada tahun 1521 Portugis sudah berhasil menguasai Maluku, sehingga pelayaran dari bangsa Portugis sudah berhasil untuk menguasai rempah-rempah. Di sini ditulis Alfonso. Sekarang dilanjutkan membuat jalur pelayaran dari Spanyol. Bangsa Spanyol yang pertama melakukan pelayaran adalah Christopher Columbus yang dibantu oleh Amerigo Vespucci. Pelayaran dari bangsa Spanyol berbeda dengan pelayaran yang ditempuh oleh bangsa Portugis. Kalau bangsa Portugis jalurnya ke arah timur, sedangkan bangsa Spanyol mengambil jalur ke arah barat. Pelayaran dari Christopher Columbus dimulai dari Spanyol ke arah barat. Dari Spanyol ke arah barat, kita tarik. Pelayaran dari Christopher Columbus sampai di Kepulauan Bahama dan berhenti sampai di Kepulauan Bahama. Selanjutnya,
Orang kedua dari bangsa Spanyol yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Ferdinand Magellan yang dibantu oleh Juan Sebastian Elcano. Ferdinand melanjutkan jalur yang ditempuh oleh Christopher Columbus, yaitu melalui arah barat dengan menyeberangi Samudra Atlantik. Kita tulis di sini Samudra Atlantik. Dari Spanyol ke arah barat dengan menyeberangi Samudra Atlantik, terus ke selatan dengan menyusuri pantai timur benua Amerika, terus ke selatan sampai ke ujung selatan benua Amerika, atau yang dikenal dengan nama Selat Magellan. Dari Selat Magellan, Ferdinand kemudian melanjutkan perjalanan ke arah barat dengan menyeberangi Samudra Pasifik. Di sini juga Samudra Pasifik. Dengan terus berlayar ke arah barat, menyeberang Samudra Pasifik, akhirnya Ferdinand sampailah ke Maluku. Dari Maluku, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Spanyol, tapi dia tetap berlayar ke arah barat. Dari Maluku, kemudian menyeberangi Samudra Hindia, kemudian sampai di Tanjung Harapan. Setelah sampai di Tanjung Harapan, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara dengan menyeberangi atau menyusuri pantai barat benua Afrika, dan akhirnya bisa kembali sampai Spanyol. Ini ditulis benua Amerika. Ini adalah pelayaran dari Magellan dan Juan Sebastian Elcano.
Pelayaran yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano dengan berlayar ke arah barat terus untuk mencari dunia timur dan akhirnya dapat kembali lagi ke dunia barat, dapat membuktikan bahwa bentuk bumi itu bulat. Nah, itu adalah jalur pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita beri keterangan. Untuk menjelaskan pelayaran dari bangsa Portugis, kita gunakan spidol warna ungu. Tulis Portugis. Kemudian Spanyol, kita gunakan warna merah bata. Nah, demikian tadi langkah-langkah untuk membuat peta jalur pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.